Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini, dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dilimpahkan rezekinya, juga dilancarkan segala urusannya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit Mandalika. Di sini kita sama-sama melihat progres yang terus dilakukan, pencapaian demi pencapaian setiap harinya menjelang WSBK di Mandalika tahun 2022 ini. Ya, sambil kita melihat progres untuk bagian dari track atau bagian dari sirkuit, ada kabar menarik yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Di antaranya yaitu ya, volunteer di WSBK atau relawan di WSBK 2022 ini akan berpeluang menjadi relawan untuk MotoGP 2023 nanti. Ya, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA telah merekrut volunteer untuk menyukseskan event World Superbike di sirkuit Mandalika pada 11-13 November tahun ini ya. Dan pada saat MotoGP Mandalika 2022 lalu, ini kita menggunakan jasa event organizer, dan sedangkan saat event WSBK sekarang ini ya, dan saat event MotoGP tahun 2023 nanti, kita akan menggunakan volunteer yang sebagian besar adalah masyarakat sekitar sirkuit. Ya, keterangan dari Vice President Operation dan Motorsport Mandalika, Mr. Wahab, menjelaskan kalau volunteer yang bertugas saat WSBK tahun ini berpeluang besar yang kembali menjadi volunteer saat gelaran MotoGP Mandalika 2023 mendatang. Namun, pada penyelenggaraan WSBK tahun ini pihaknya tetap akan menggunakan jasa event organizer meski dalam skup yang jauh lebih kecil. Ya, sementara itu Direktur Utama MGPA Priyandi Satria juga mengatakan dengan tidak menggunakan jasa event organizer maka kesempatan masyarakat lokal Lombok untuk berpartisipasi jauh lebih besar, dan hal ini karena tim event dari volunteer yang telah direkrut juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan layaknya seorang event organizer. Ya, jadi semoga mereka dengan belajar di sini dan diberikan pelatihan oleh Polda NTB, mereka nantinya bisa menjadi IO sendiri. Dan Priyandi menambahkan juga kalau sampai Kamis kemarin itu ya sudah tetap menggunakan jasa-jasa volunteer seperti ini katanya. Nah, jadi oleh karena itu ya, volunteer WSBK Mandalika 2022 akan berpeluang besar menjadi volunteer event MotoGP Mandalika 2023, bahkan pada event lain yang sifatnya tidak balapan, sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan event di Mandalika. Seperti saat event Mandalika Track Walk, di mana semua pekerja berasal dari Marshall saat MotoGP dan WSBK Mandalika 2023. Ya, kemudian informasi yang lainnya yang akan kita bagikan ke kalian yaitu kalau tiket VVIP WSBK diborong oleh delegasi KTT G20. Jadi tiket gelaran WSBK yang akan berlangsung pada 11-13 November nanti tidak hanya dijual secara online saja, namun kini sudah juga bisa dibeli secara offline. Dan penjualan tiket WSBK Mandalika secara offline juga sudah tersedia misalnya di Lombok Epicentrum Mall dan di Red Gate Circuit Mandalika langsung. Nah, penjualan tiket secara offline ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat NTB yang hendak membeli tiket, di samping yang tersedia secara online. Jadi bagi masyarakat yang ingin beli tiket secara offline bisa langsung datang ke loket penjualan di dua tempat yang kita sebutkan barusan.
Ya, sampai saat ini ya belum dapat kita informasinya ya sejauh ini berapa jumlah tiket WSBK yang sudah terjual, dan ini belum kita dapat informasi mengenai jumlah tersebut yang sudah terjual secara online. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran, nanti kita akan bagikan informasinya. Nah, kalau khusus untuk tiket VVIP sendiri di WSBK Mandalika ini sudah disiapkan bagi para delegasi konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali yang akan diselenggarakan pada 15 sampai 16 November 2022 ini. Jadi WSBK tahun ini kemungkinan akan ramai sekali ya, karena ada 2 hari setelah WSBK Mandalika itu ada pembukaan G20 di Bali. Nah, kemarin informasi dari MGPA kalau tiket VVIP sudah diblok atau diborong untuk tamu negara, yaitu para delegasi G20 yang akan menonton WSBK langsung. Ya, jadi teman-teman bisa kita bayangin ya, nantinya tuh ada sejumlah pesawat pribadi kepala negara anggota G20 juga akan parkir di Bandara Lombok langsung. Ya, karena kita mengingat ya kalau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Provinsi Bali tidak bisa menampung pesawat pribadi dari sejumlah kepala negara. Jadi tentu ya ketika ke Lombok sekaligus nonton race WSBK Mandalika pada hari Minggu sebelum mereka ke Bali pada hari Selasa dan menghadiri acara KTT tersebut. Ya, selain itu juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggandeng Badan Pusat Statistik atau BPS akan kembali melakukan perhitungan perputaran uang dalam event World Superbike Mandalika yang akan digelar nanti. Sebelumnya, BPS juga telah melakukan perhitungan perputaran uang atau survei dampak ekonomi di event MotoGP kemarin bersama MXGP Samota. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk mengukur dampak real dari penyelenggaraan balap motor internasional di Nusa Tenggara Barat, dan Komandan Lapangan WSBK Mandalika Jamaluddin juga mengatakan efek berganda atau multiplier effect dari event internasional tidak pernah kecil. Efek tetesnya dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama para penyedia barang dan jasa saat event berlangsung, misalnya para pelaku UMKM yang menyediakan makan, minum, serta souvenir untuk para penonton. Begitu pula penyedia akomodasi dan transportasi mendapatkan keuntungan setiap ada event besar. Nah, kalau itu perhitungan pasti sudah wajib ya dilakukan agar event yang dilaksanakan ini bisa terukur perputaran uang atau multiplier effect-nya kepada masyarakat kita, pelaku UMKM kita, dan segala semua stakeholder yang terkait di sini. Dan event WSBK tahun ini juga diprediksi akan ramai karena waktunya hampir bersamaan dengan G20 Summit di Bali seperti kita bahas barusan. Jadi 2 hari nanti setelah WSBK itu akan ada konferensi tingkat tinggi, bahkan akan lebih diramaikan lagi dengan rombongan-rombongan yang lainnya. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa share di sini ya di kolom komentar seperti apa suasana KTT yang di Bali, jadi bisa semua mendapat pandangan atau seperti apa ramainya. Nah, dari kondisi yang akan lebih ramai nanti di waktu jelang WSBK Mandalika nanti kan, jadi para pelaku usaha juga diharapkan untuk tidak menaikkan harga yang berlebihan di sini. Jadi menjelang pelaksanaan event WSBK sudah dijelaskan oleh Kemenparekraf RI mewanti-wanti kalau para pelaku usaha di NTB agar tidak menaikkan harga di atas batas kewajaran sehingga para tamu yang datang
bisa menikmati event yang digelar. Ya, pimpinan WSBK, Kemenparekraf RI dan anggota tim Monef Akselerasi KIK Pariwisata, Taufan Ramadi juga sudah mengatakan kalau pemerintah pusat ikut melakukan promosi yang masif untuk melaksanakan event WSBK pada November ini. Jadi melakukan upaya komunikasi dengan para pemilik maskapai penerbangan agar tiket-tiket pada saat WSBK itu harga tidaklah mahal atau diharapkan lebih murah lagi. Ya, beliau mengatakan kalau pelaku usaha mulai dari perhotelan, transportasi, dan usaha lainnya diminta untuk tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena kenaikan harga pada saat event bisa saja dilakukan namun dengan batas-batas tertentu. Dan beliau meminta agar selama pelaksanaan event, produk yang dijual pun merupakan buatan lokal. Ya, selain mempromosikan produk lokal, event WSBK juga menjadi ajang untuk memperkenalkan produk-produk asli dari Nusa Tenggara Barat. Jadi pihak kementerian sudah melakukan koordinasi dan ITDC untuk mengutamakan produk-produk lokal atau brand-brand yang tumbuh di pelaku ekraf di Nusa Tenggara Barat yang harus diutamakan. Ya, mungkin sekian dulu informasi yang bisa kita bagikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lain. Bagi yang tidak suka silahkan di dislike. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.